Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan topik, Aku ingin engkau belajar dan memahami Alkitab. Jika kita ingin mengenal Tuhan dengan benar, hukum Tuhan, dan jalan ke sorga, kita harus mempelajari Alkitab. Dapatkah seseorang yang tidak mengerti Alkitab mengetahui hukum Tuhan? Dapatkah mereka yang tidak pernah mempelajari Alkitab memahami keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Dapatkah seseorang yang tidak mempelajari Alkitab memahami kemuliaan kerajaan Tuhan? Inilah sebabnya mengapa kita harus mempelajari Alkitab. Ketika kita memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, kita memberitahu orang-orang tentang Alkitab, bukan? Pekerjaan yang kita lakukan sangat sederhana. Tugas yang kita lakukan adalah mengajarkan Alkitab. Mereka yang menerima kebenaran harus tahu terlebih dahulu bagaimana mengajarkan Alkitab kepada mereka yang akan menerima kebenaran nanti. Lalu mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Dengan mempelajari Alkitab, apa yang dapat kita temukan di dalamnya? Kita dapat menemukan Tuhan, hidup yang kekal, dan jalan ke sorga. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 5, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kita harus mempelajari Alkitab dengan rajin. Inilah alasan mengapa kita perlu belajar dan menyelidiki Alkitab. Tuhan menyuruh kita untuk mempelajari Alkitab dengan rajin, sehingga kita dapat memahami Tuhan, hukum-hukumnya, dan kerajaan sorga. Juga, hikmat seperti apa yang akan diberikan kepada kita melalui Alkitab? Inilah hikmat yang dapat menuntun jiwa kita kepada keselamatan. Jadi kita harus mempelajari Alkitab. Rasul Paulus melakukan perjalanan ke banyak kota untuk menginjil. Tetapi ketika dia mengunjungi daerah yang disebut Berea, dia menemukan bahwa orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Orang-orang Berea memiliki karakter yang begitu baik, karena mereka dengan cermat memeriksa apa yang dikatakan Alkitab, dan mempelajarinya setiap hari. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 17, mereka lebih baik hatinya. Ketika kita melihat firman 1 Korintus pasal 10, 11, dan 12, dikatakan, Aku mau, supaya kamu mengetahui Alkitab. Karena kamu harus mengetahui Alkitab, jadi harus mempelajarinya. Ini disebutkan secara berurutan dalam pasal 10, 11, dan 12. Namun, ketika mempelajari Alkitab, kita tidak boleh menafsirkan Alkitab dengan cara kita sendiri, yang mungkin bertentangan dengan apa yang sebenarnya diajarkan Alkitab. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, apa yang mereka lakukan? Memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Kita harus mempelajari Alkitab, namun, itu tidak berarti bahwa kita harus menafsirkan atau memutarbalikan Alkitab dengan cara kita sendiri. Dengan kemampuan manusia, meskipun seseorang membaca Alkitab ratusan atau bahkan ribuan kali, kita tidak dapat menemukan semua kehendak Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk alasan ini, dari siapa kita harus belajar Alkitab? Menurut Mika pasal 4, ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya.
Kita harus mempelajari ajaran-ajaran sesuai dengan cara Tuhan yang menyampaikannya kepada umat manusia. Itulah yang Tuhan ingin kita pelajari. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk belajar, apakah itu berarti kita dapat membuat beberapa doktrin aneh dengan menghubungkan ayat-ayat tersebut? Sama sekali tidak. Kita hanya harus belajar dari Tuhan. Inilah sebabnya mengapa dikatakan dalam Mika pasal 4, pada hari-hari terakhir, Ia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Itu berarti bahwa kita harus belajar ajaran Tuhan dari Tuhan. Itu karena hanya Tuhan yang bisa membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan besar untuk memimpin kita ke sana. Ketika kita mengumpulkan semua ajaran Tuhan menjadi satu, kita bisa menyebutnya Injil. Setiap orang harus mempelajari Injil melalui Alkitab. Oleh karena itu, kita diberi misi untuk menyampaikan Injil ini kepada banyak orang di zaman ini. Mari kita mengukir misi ini dalam pikiran kita sekali lagi. Silahkan membuka Galatia pasal 1. Mari kita lihat Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Apakah Injil di sini? Ketika kita melihat Markus pasal 1 ayat 1, dikatakan, permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Semua ajaran dan pekerjaan Kristus dianggap sebagai Injil. Namun, orang-orang yang tidak pernah mempelajari Alkitab, salah mengira bahwa semua ibadah dan acara yang diadakan di gereja-gereja saat ini sesuai dengan Injil. Mereka salah karena mereka tidak pernah belajar Alkitab. Karena mereka tidak pernah belajar, ketika kami bertanya, mengapa kalian berdoa dalam nama Yesus? Mereka menjawab, gereja kami percaya kepada Yesus, jadi tentu saja kami harus berdoa dalam namanya. Bagaimana dengan kita? Sebelum Yesus datang, orang-orang kudus di zaman Perjanjian Lama berdoa dalam nama Yehova. Tetapi mengapa orang berdoa dalam nama Yesus di zaman ini? Apakah kita tahu alasannya atau tidak? Setiap orang yang mempelajari tentang juru selamat di setiap zaman dan nama baru, tahu jawabannya. Mereka bisa langsung mengerti jawabannya. Semuanya. Mempelajari Alkitab sangat penting di zaman ini, jadi kita harus rajin mempelajari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan mempertajam kemampuan kita untuk memberitakan, sehingga kita dapat menyampaikan semua ajaran Tuhan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bukannya menerima Injil Kristus, orang-orang malah mencoba untuk memutarbalikannya. Kalau begitu, bukankah kita harus mempelajari Alkitab dengan rajin dan setuju dengan ajaran yang benar yang telah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita lanjutkan dengan ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Hasil seperti apa yang akan terjadi? Itu lebih buruk daripada tidak percaya kepada Tuhan. Jika seseorang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus menekankan hal ini berulang kali. Kita harus mempraktikkan iman kita dan bekerja dengan rajin hanya untuk Injil Kristus yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan jika kita bekerja keras untuk Injil yang berbeda yang sama sekali bukan Injil, apa yang akan terjadi pada hubungan kita dengan Tuhan? Semakin keras kita bekerja, semakin jauh kita akan terpisah dari Tuhan, menjadi musuh Tuhan. Karena ada banyak alasan mengapa kita harus mempelajari Alkitab. Kita perlu belajar melalui Alkitab apakah hari Sabat dan Paskah Perjanjian Baru
Yang kita pelihara saat ini adalah Injil Kristus atau bukan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu, marilah kita menjadi umat Tuhan yang dapat memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita lihat Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ketika Yesus mulai memberitakan Injil, apakah teladan pertama yang Yesus berikan kepada kita? Mari kita lanjutkan dengan ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, teladan pertama yang ditunjukkan Yesus pada mulanya adalah baptisan. Ini dapat dianggap sebagai permulaan Injil. Sekarang di antara semua pekerjaan Kristus, mari kita lihat ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yesus berkata, "Percayalah kepada Injil." Tetapi tanpa mempelajari Injil, bagaimana kita bisa mempercayainya? Markus pasal 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Menurut Lukas pasal 4, perintah siapa untuk memelihara hari Sabat? Dalam Injil, kita dapat menemukan berbagai catatan bahwa Yesus memelihara ibadah hari Sabat sebagai kebiasaannya. Markus pasal 14 ayat 12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Adegan Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya juga dicatat sebagai bagian dari Injil. Memelihara hari Sabat dan Paskah adalah Injil. Baptisan juga adalah Injil. Mengikuti semua jejak langkah Kristus, kita harus berjalan mengikuti jalannya. Dalam Markus pasal 7, ada adegan di mana Injil disebut perintah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Mengapa perintah manusia dianggap sia-sia? Itu karena perintah itu bukanlah Injil Kristus. Itu adalah Injil yang berbeda. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah
supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Untuk memelihara ibadah hari Minggu, apa yang mereka mengesampingkan? Mengesampingkan hari Sabat. Untuk merayakan Natal, mereka mengesampingkan Paskah. Saat ini, kita dapat dengan mudah menemukan banyak kasus terjadi di gereja-gereja palsu. Mari kita pergi ke Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, dia menjadi apa? Telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus menyebut dirinya pelayan Injil, tetapi dalam ayat lain, dia menggunakan ungkapan yang berbeda. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dalam 2 Korintus pasal 3, Rasul Paulus menyebut dirinya pelayan perjanjian baru. Tetapi dalam Kolose pasal 1, dia disebut pelayan Injil. Apa artinya hal ini mengenai perjanjian baru? Bukankah itu berarti bahwa Injil adalah perjanjian baru? Karena dikatakan bahwa perjanjian baru adalah Injil, mari kita lihat ajaran akan perjanjian baru di Lukas. Mari kita lihat Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Petrus, Yohanes, mereka adalah murid-murid terkemuka di antara 12. Yesus memerintahkan mereka untuk mempersiapkan Paskah. Baru saja kita berbicara tentang Injil. Mengapa kita kembali ke adegan ini? Itu karena Paskah adalah Injil dan perjanjian baru. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Ini adalah malam Paskah ketika perjanjian baru diumumkan. Melalui Paskah, kita dapat membedakan gereja mana yang memberitakan Injil Kristus, dan gereja mana yang memberitakan Injil yang berbeda. Kita perlu memahami hal ini dengan benar. Mengenai Paskah, Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Jadi gereja yang merayakan Paskah adalah gereja yang menaati Injil Kristus. Jika gereja menyangkal kebenaran perjanjian baru atau tidak menaatinya, maka gereja itu tidak diragukan lagi dikendalikan oleh Injil yang berbeda, bukan oleh Injil Kristus. Inilah yang perlu kita pahami hari ini. Apakah janji Tuhan yang terkandung dalam Injil, dan peran apa yang dimainkan Injil? Mari kita pergi ke Efesus pasal 3 ayat 6, dan memahami mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, yaitu perjanjian baru. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil. Orang bukan Yahudi adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka yang tidak percaya, dapat menjadi ahli waris dalam Kristus Yesus melalui Injil, jika mereka menerima perjanjian baru dan hidup sesuai dengan ajarannya. Seperti ada tertulis, mereka dapat menjadi ahli waris yang dapat mewarisi kerajaan sorga, anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Lalu, apakah kita melakukan Injil? Apakah kita memelihara hari Sabat? Apakah kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah kita merayakan Paskah? Apakah perempuan mengenakan tudung di kepalanya selama waktu ibadah? Gereja yang melakukan semua hukum dan peraturan yang Yesus Kristus tunjukkan kepada gereja awal sebagai teladan adalah gereja Tuhan kita. Dengan mempelajari Alkitab, kita dapat dengan jelas memahami Injil dan rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Semua saudara dan saudari di Sion,
Mari kita menyampaikan pesan Tuhan yang terkandung dalam Alkitab. Berharap bahwa kalian menerima banyak kasih karunia, saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.